Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nur Afral Vanisa dan ada 3 rekan saya, Rahmania Zahro, Salsa Febrianti, dan Sukma Lisa. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai konsep fitrah dalam psikologi Islam. Sebelum itu, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu dan dilanjut mengenai definisi fitrah. Al-Quran merupakan peringatan untuk seluruh alam. Al-Quran tidak lain dari sebuah pesan atau message, peringatan atau reminder, dan nasihat atau advice untuk makhluk jin dan manusia agar mereka menyadari akan pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan Al-Quran, sudah seharusnya umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengaktualisasikan dirinya secara aktif. Bahkan, ini sebaliknya, pasif dan membisu dalam arti membiarkan Al-Quran begitu saja, tidak digali makna dan pesannya serta tidak diperhatikan sehingga Al-Quran tidak difungsikan sebagaimana semestinya. Bila dilihat dari beberapa ayat Al-Quran, hadits maupun keterangan para ulama maupun para musafir, hampir semuanya memperkuat adanya fitrah sejak manusia masih berada di dalam rahim atau alam arwah. Hanya saja eksistensi fitrah ini akan lain ketika lahir dan berkembang hingga dewasa, sehingga bisa dikatakan manusia itu telah lupa, melenceng atau hilang dari fitrahnya. Fitrah yang istilah bahasa Arab berarti asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Fitrah dengan arti asal kejadian dihubungkan dengan pernyataan seluruh manusia ketika berada di alam arwah yang mengaku ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurtubi mengatakan bahwa fitrah bermakna kesucian, jiwa dan rohani. Fitrah di sini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci dalam artian tidak memiliki dosa. At-Tarabi mengatakan bahwa fitrah adalah murni atau ikhlas, sebab manusia sejak lahir telah membawa berbagai sifat, salah satunya adalah kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan aktivitas. Al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah mengandung arti kecenderungan untuk menerima kebenaran, sebab secara fitrah manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Ada kalanya manusia telah menemukan kebenaran, namun karena fakta eksogen yang mempengaruhinya, maka manusia berpaling dari kebenaran yang diperoleh. Baiklah, saya Sukma Lisa akan membahas tentang hakikat. Hakikat penciptaan manusia tidak begitu saja dibuat tanpa memiliki substansi dan tujuan. Mengetahui manusia dari sisi ini sangatlah penting agar mampu melihat manusia secara substantif. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, hakikat manusia bersumber dari 2 asal. Pertama, asal yang jauh, yakni penciptaan manusia dari tanah dan kemudian Allah menyempurnakannya dan meniupkan kepadanya sebagian ruhnya. Kedua, asal yang dekat, yakni penciptaan manusia dari nutfah. Sementara itu, salah satu hakikat manusia adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan hakikat manusia yang lain adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan lingkungannya. Hadari Nawai dalam bukunya yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam mengemukakan bahwa salah satu intisari dari hakikat manusia adalah kedudukan atau posisinya sebagai khalifah di bumi yang memikul tugas dan tanggung jawab memakmurkan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dalam Al-Mujamul Kabir. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dengan lafaz kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang artinya setiap manusia dilahirkan oleh ibunya di atas fitrah kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Baiklah, saya Rahmania Zahro akan melanjutkan penyampaian materi mengenai jenis fitrah manusia. Manusia yang telah terlahir ke dunia ini telah membawa beberapa fitrah atau potensi. Beberapa fitrah tersebut dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditemukan ada beberapa, yaitu yang pertama fitrah beragama.
Menurut Al-Quran, tabiat manusia adalah homo religious atau makhluk beragama yang sejak lahirnya telah membawa suatu kecenderungan beragama. Yang kedua adalah fitrah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 bahwa hakikatnya manusia itu hati yang suci. Yang ketiga adalah fitrah intelektual atau akliyah. Potensi akliyah terdiri dari panca indera dan akal pikiran, yakni pendengaran, penglihatan, serta hati. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan potensi ini, ia dapat mempelajari dan memahami dengan benar bahwa seluruh hal yang dapat bermanfaat baginya dan hal yang bermudarat baginya. Potensi akliyah juga merupakan potensi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bersih dan kotor, bermanfaat dan bermudarat, serta baik dan buruk. Selanjutnya ada perbandingan konsep fitrah dengan tabula rasa. Yang membedakan konsep fitrah dengan nativisme yaitu peniadaan faktor eksternal atau faktor dari lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Sedangkan yang membedakan konsep fitrah dari empirisme adalah bahwa masalah dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Dalam empirisme, manusia lahir sebagai tabula rasa, sedangkan pada konsep fitrah, manusia dilahirkan dengan membawa sejumlah bawaan atau kecenderungan diantaranya yaitu potensi tauhid. Saya, Salsa Febrianti, akan melanjutkan materi tentang fitrah sebagai potensi jiwa ilahiyah. Yang pertama, pemahaman tentang fitrah. Manusia juga bisa dikaji dari ajaran agama Islam sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Islam yang hendaknya dipatuhi oleh manusia itu syarat dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersifat universal dan manusiawi yang patut dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua, bila ditinjau dari aspek tersebut, maka fitrah manusia itu cukup banyak macamnya. Yang terpenting diantaranya yaitu yang pertama, fitrah beragama, yang merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk, dan patuh kepada Tuhan. Yang kedua, fitrah berakal budi, merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk berpikir dan berzikir dalam memahami tanda-tanda keagungan Tuhan yang ada di alam semesta. Yang ketiga, fitrah kebersihan dan kesucian, yaitu yang mendorong manusia untuk selalu komitmen terhadap kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya. Yang keempat, fitrah bermoral atau berakhlak, yang mendorong manusia untuk komitmen terhadap norma-norma atau nilai-nilai dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, fitrah kebenaran, yang mendorong manusia untuk selalu mencari dan mencapai kebenaran. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.